우리가 다시 만나는 경우는 두 가지뿐이다. 조선민주주의 인민공화국 만세! Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul Secretly Greatly. Film ini menceritakan tentang para mata-mata elit Korea Utara selama hidup di Korea Selatan. Film bergenre action komedi ini dirilis pada tahun 2013 ya Bro Bre. Dan bagaimanakah kehidupan mereka selama menyamar? Oke, sebelum kita kalur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Tanpa berbasa-basi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung aja kalur ceritanya Bro Bre. Let's go! Yeah! Letnan Won Ryu-han, seorang pasukan elit Korea Utara dari unit 5446. Unit ini sangat rahasia. Departemen tertinggi pun sampai tidak tahu. Dia akan ditugaskan sebagai mata-mata di Korea Selatan. Atasannya, Kolonel Tim Taiwan, hanya berpesan jangan sampai mati. Kalaupun harus mati, matilah sebagai pahlawan. 2 tahun kemudian, Ryu-han sudah berada di Korea Selatan. Dia adalah prajurit terbaik di angkatannya yang berisi 20.000 pesaing. Dengan kecerdasan luar biasa, kemampuan membaca pikiran orang, serta bisa 5 bahasa. Tapi yang didapat, dia malah disuruh menyamar sebagai orang idiot yang dengan sukarela ditindas bocil Korsel. Ditimpuk batu dan berlagak tidak pintar adalah tugas sehari-harinya. Dalam hati dia pun sangat nyesek mana ada pahlawan idiot kayak dia. 난 최정의 스파이인데. 간 줄 알았지? 이렇게 달리면 빨라. Di Korsel dia menggunakan nama Donggu. Dia tinggal dan bekerja di toko kelontong milik Jeon Son Im. Biarpun mata-mata komunis, tetap aja dia senang punya duit banyak di negara kapitalis. Sebelum membaur, rutinitas sehari-harinya adalah melerin ingusnya. 고물자국 완성. Dan biar tambah kelihatan bego, pas turun tangga harus sambil koprol. Selain berlaga bego, setiap hari dia juga mengamati setiap orang yang lewat. Salah satunya adalah Yoon Yoran, seorang akuntan cantik. Dan adiknya yang gak suka Donggu ngeliatin empoknya, Yeon Yojo. Saat jaga warung dia juga berakting, padahal dia selalu mencatat bocil yang nyolongin jajan. Juga pas Siren mamerin anunya, Donggu pinter banget melerin ingusnya. Tapi tetap aja dia gak suka lihat anunya si wanita penghibur ini. Tak lama temannya sesama agen yang bernama Sanggu datang. Dia sudah 16 tahun di Korsel tanpa dapat perintah. Sekarang dia bekerja jadi tukang pos. Donggu juga sama, malah masih menunggu perintah dari atasannya. Terlalu lama tinggal di Korsel, Sanggu sampai ikut jadi K-popers. Malamnya untuk menguji reaksi psikologi seorang ibu dan anaknya, Donggu dengan gila beraga kebelet foker. Kirain bohongan, ternyata dia beneran pop di depan mereka dong. Bencek. Tahu-taunya Yoran juga lewat situ. Mamam Donggu. Singkat cerita, besoknya Yoran lewat lagi depan toko. Tapi kali ini dia lewat sambil ilfil lihat Donggu. Dari belakang Yojo pun ngeplak palanya Donggu karena semalam habis berak di depan kakaknya. Lucunya Donggu ternyata masih punya rasa malu dan dia pura-pura pingsan sekarang. Tak lama Dosyok, anaknya Som-in bangunin dia. Dia minta Donggu bales kalau ada orang yang mukulin dia sambil ngajarin cara berantem. Kita diperlihatkan pas dia nyuruh Donggu praktekin, darah pun mengalir dari hidungnya dan di-uppercut sampai koprol di udara. Tapi ternyata itu cuma hayalan Donggu doang. Donggu pun kabur ngikutin Sanggu biar nggak kebablasan. Singkat cerita, Donggu dapat surat dari atasannya. Dia mengira surat tugas tapi ternyata foto ibunya. Kita diperlihatkan, Donggu dan Daeseok pergi nganterin pesanan ke kos-kosannya Ran. Tempat ini dimiliki oleh Hwi-son, orang terkaya di lingkungan itu. Kita juga diperlihatkan, Ran kesal banget karena air panasnya dibatasin. Dia ngambil telur dan minum pun mentah-mentah. Para pria di situ pun ampe nelen ludah lihat keseksian Ran. 왜일까? 냉겨도 스파이에겐 이상할 게 없는 일이다.
Malamnya saat Donggu lagi latihan di kamarnya, seseorang menyusup ke situ. Dia adalah Ray Hairang. Mereka pun langsung saling berduel padahal mereka dulu berlatih di unit yang sama. 그래서 목숨 걸 필요까지는 없다. Hairang ini sebenarnya anak pejabat tinggi di Korea Utara. Dia dikirim jadi mata-mata karena bosan di Korut. Sedangkan Donggu selalu liatin alat komunikasinya, tapi tak pernah ada tugas. Dia lihat Hairang mulai bergerak. Dia pun langsung penasaran misi apa yang akan dilakukan olehnya. Donggu pun langsung menyamar jadi Sanggu dan ngikutin Hairang ke sebuah gedung. Ternyata Hairang mau ikut audisi jadi penyanyi. Sementara itu Sanggu lagi di taman pakai bajunya Donggu. Dia pun merasakan sakitnya ditepuk pakai batu. Lalu di tempat audisi, dengan gaya yang keren, Hairang mulai memetik gitarnya. Tapi ternyata dia cuma bisa mainin Do Re Mi Fa Sol La Si Do. Setelah itu Donggu kasih semangat, nanti dia pasti bisa. Tapi pas dengerin lagi dia main gitar, Donggu malah ngejek. Pas mau kabur, celananya malah melorot di depan Hairang. Malamnya, si bocil yang bernama Sewong meminta tolong Donggu untuk mencari kakaknya yang belum pulang. Sebenarnya Donggu gak tertarik buat ikut campur urusan orang Korsel. Tapi Sewong bujuk dia sambil nangis dan ngasih sosis. Akhirnya Donggu pun mau mencari. Dengan kemampuannya, dia menganalisis sejak kakaknya Sewong yang bernama Ciwong dari bekas pipisnya. Ibunya Ciwong dan beberapa warga desa juga membantu mencari. Dari tempat yang tinggi, Donggu berhasil mendengar suara Ciwong. 잘했어, 꼬맹이. Dia pun langsung lompat dari satu atap ke atap yang lain menuju sumber suaranya. Dengan memakai penutup kepala, dia berhasil menemukan Ciwong di rumah tukang cukur park yang lagi minta biskuit. Tapi karena penyamaran konyolnya, dia dikira maling kutang. Para warga pun memburunya. Untung dia bukan kaleng-kaleng sehingga bisa kabur. Sedangkan di tempat lain, Bin Korsel sedang mencari tahu pelaku pembunuhan para agen Korut. Seorang pemulot Korut bernama Kim Hae Kwan memberitahu. Pelakunya adalah unit 5446 yang dipimpin oleh Ri Mo Hook, ayahnya Hairang. Kita diperlihatkan di kejauhan seorang sniper sedang membidik kepala Kim Hae Kwan. Tembakan pertama peluru gagal menembus kaca, tapi percobaan kedua berhasil menembus kepalanya. Malamnya Donggu menulis surat buat ibunya. Tiba-tiba seseorang mematikan lampu. Dia ditodong dengan pistol oleh prajurit khusus unit 5446 yang bernama Ri Hae-jin. Hae-jin hanya memperingatkan Donggu akan tujuannya berada di sini. Lalu dia pun langsung kabur. Donggu coba mengejarnya tapi tidak berhasil. 아, 새끼. Dia malah ketemu sama Ran yang lagi mabuk. Dia pun langsung diculik ke taman buat ngiburan. Kemudian Ran minta mereka bertukar rahasia. Dia bercerita kalau pas umur 18 tahun udah punya bayi. Tapi sama orang tuanya bayinya dikasih ke orang lain di Amerika. Dia jadi sedih setiap ingat anaknya. Donggu baru tahu tentang hal itu. Sehebat-hebatnya dia membaca pikiran orang, tetap dia gak bisa baca hati orang. Donggu pun memberitahu rahasia dia sebagai seorang mata-mata, tapi cuma diucapkan di dalam hati. Lalu dia mengantar Ran untuk pulang. Di sana ada Hairang yang langsung menggoda Donggu karena menggendong Ran. Akibatnya Hairang dapat jackpot dari Ran. Singkat cerita, Hae-jin terlihat memasuki apartemen Sanggu dan saat keluar tangannya penuh dengan darah. Setelah itu Hae-jin masih membutuhkan Donggu, dia pun teringat masa lalu. Saat dia masih kecil, dia sangat mengagumi Donggu ketika masih pelatihan. 나이. 544의 부대 0023 훈련병 리혜진. Setelah flashback, Donggu memergokinya dan langsung mengenalinya. Tapi Hae-jin kembali bisa kabur. Besoknya Yojo memperkenalkan Hae-jin sebagai siswa pindahan pada Donggu. Pas ada tukang pos lewat, Donggu langsung bertanya kabar Sanggu. Tapi teman kerjanya itu sudah beberapa hari tidak bisa menghubunginya. Singkat cerita, Bin mulai menyelidiki unit 5446. Ri Mo Hook saat ini sedang terancam setelah pergantian kekuasaan di negaranya. Dan karena takut unit 5446 terekspos, dia pun memutuskan untuk membunuh semua agen rahasianya.
Malamnya Donggu curiga Haejin telah membunuh Sanggu. Tapi ternyata justru sebaliknya. Dia menyelamatkan Sanggu saat ingin bunuh diri. Tujuan dia kesini yaitu buat gantiin Sanggu karena dia akan ditarik ke utara. Tak lama mereka melihat Yoran yang lagi digoda oleh bosnya. Walaupun seharusnya Donggu nggak ngurusin urusan orang selatan, tapi karena itu Yoran dia bisa marah juga. Beruntung Yojo datang untuk menolong. Tapi bosnya ngancam buat mencat Yoran. Donggu yang masih marah menangkap orang mesem itu. Dia pun langsung memakaikan dalaman wanita ke orang itu. Lalu diabadikan sebagai foto dan video buat ngancam balik biar gak mencat Yoran. Singkat cerita, Donggu, Haerang, dan Haejin berkumpul di toko kelontong. Di bawah, Son Im lagi diganggu oleh preman. Haejin pun langsung mengajukan diri buat nolong tapi dihalangi sama Donggu. Donggu pun langsung koprol dari atas tangga dan nubruk si preman. Dia yang masih belaga bego dibanting. Son Im pun juga ikutan dibanting. Donggu yang kesel mau mukul si preman tapi tiba-tiba Son Im melarangnya. Donggu pun langsung curiga Son Im tahu siapa dia. Besoknya para warga mengadakan makan bersama di kos-kosan. Ketiga mata-mata juga ikut berbaur layaknya rakyat Korsel. Pak Park pun mengabadikannya di jepretan kamera. Donggu terlihat sangat tulus bergembira. Dan dalam hatinya dia mulai takut akan melupakan dirinya yang sebenarnya. Sementara di Koro terima Hyuk yang posisinya lagi genting memerintahkan Kim Tae-won untuk menarik pulang semua agen dari unit 5446 dan mengeksekusi mereka sebagai pengkhianat revolusi. Kim Tae-won sangat getir mendengarnya. Daripada dicap sebagai pengkhianat, dia lebih mengusulkan murid-muridnya diberi perintah bunuh diri. Jika dia menolak, dia sendiri yang akan mengeksekusi mereka di selatan. Perintah itu langsung dikirimkan ke semua agen, termasuk Donggu, Haejin, bahkan Haerang yang notabene anaknya Mohyuk. Satu persatu para agen pun mulai bunuh diri. Donggu yang mendapat perintah untuk pertama kalinya sangat kecewa karena harus bunuh diri. Biarpun dia bersedia melakukannya, tapi sebelum itu dia ingin mendengar alasannya langsung dari Taewon. Haerang sependapat dengan Donggu, namun tidak dengan Haejin. Dia menganggap mereka berkhianat karena menolak perintah dan mencoba membunuhnya. Tapi Haerang bisa mengagalkannya. Donggu mengejar Haejin yang coba kabur. Kemudian dia ngasih pistolnya dan minta Haejin mengeksekusinya. Tapi Haejin gak sanggup menarik pelatuknya. Donggu pun langsung menyadarkan Haejin dan bilang akan mencarikan jalan keluarnya. 방법이 있을 거야. Singkat cerita, petugas bin bernama Sohyok sadar kalau sekarang hanya tersisa 3 orang. Dia pun minta izin ke atasannya buat nolong mereka. Lalu dia menemui Donggu dan menawarkan bantuan. Dia ini sebenarnya juga mantan unit 5446, tapi karena adiknya dibunuh otoritas Korut, dia pun milih untuk membelut. Tak lama Haejin datang dan mengira Sohyok mau membunuh Donggu. Mereka pun kejar-kejaran. Donggu yang juga ingin mengejar dikejutkan dengan kedatangan Sanggu. Dia minta disembunyikan karena lagi kabur dari otoritas Korut. Kemudian Haejin berhasil diamankan setelah ketabrak mobil bin. Dia mencoba melawan lalu ditembak kakinya oleh Sohyok. Dan Sohyok mengeluarkan alat pelacak dari tubuh Jin. Sementara di utara Myohok menceritakan tentang Sanggu. Sebenarnya dia adalah seorang profesor yang menentang pembentukan unit 5446 karena menurut teorinya seorang prajurit terlatih lebih berpeluang untuk berkhianat, maka dia pun dikirim ke selatan untuk membuktikan teori itu. Setelah itu dia mengirim Taiwan ke Korsel untuk menepati janjinya. Donggu yang sudah dibuang oleh negaranya menghancurkan alat komunikasinya. Lalu dia minta Park untuk mengganti gaya rambutnya. Singkat cerita, dia kembali berpapasan dengan Yoran. Kali ini dengan gaya yang keren. Dia berpesan agar Yoran lebih mengandalkan adiknya untuk menjaganya. Setelah itu seperti biasa, Yojo dari belakang mencoba mengeplaknya. Tapi dengan gesit Donggu menghindarinya. Dia juga berpesan ke Yojo untuk selalu menjaga empoknya. Setelah itu dia berpamitan kepada Son Im. Dia yang sudah gak berlaga idiot mengucapkan banyak terima kasih. Lalu Son Im memberikan pakaian yang dikenakan Donggu saat pertama bertemu. 정말 오래 못 사세요. Setelah itu dia pun pergi. Donggu yang sudah memakai baju resminya memberikan celengannya kepada Ran. Dia juga ngasih alamat anaknya yang sudah diadopsi. Tak lupa dia berpesan untuk berhenti merokok dan berpakaian yang lebih sopan. Ran pun hanya bisa menangis. Setelah itu dia menemui Haerang dan membuat rencana. Seorang agen bin dilumpuhkan oleh Donggu. Dari alat komunikasinya Donggu berpesan ke Sohyok agar menjaga Haejin. Tak lama mereka diberitahu kalau Taiwan sudah berada di Korsel. Sohyok juga ngasih tahu kalau di tubuh Donggu ada pelacaknya.
Bukannya mengeluarkan pelacak itu, Donggu dan Hairang malah akan memanfaatkannya untuk memancing Taiwan. Sementara itu Taiwan dan anak buahnya melacak Donggu ke sebuah gedung tua. Dan mereka akhirnya bertemu. Donggu bersedia bunuh diri tapi dengan syarat keselamatan ibunya terjamin. Taiwan tak bereaksi, dia langsung memerintahkan eksekusi. 집중하라. Dia mengancam Taiwan untuk menjawab, tapi Taiwan berhasil menghindari todongannya Donggu. Tiba-tiba Wong bersadar lewat situ dan menyapa Donggu. Anak buahnya pun mencoba membunuh mereka. Beruntungnya Donggu dan Hairang cepat menolong. Mereka pun pergi dari situ. Tapi Taiwan mengejarnya. Di tengah jalan rombongan Bin mencoba menghadang. Taiwan pun terjebak. Donggu menyelamatkan Wong bersaudara dan sebelum pergi dia berpesan ke si kakak agar selalu menjaga ibu dan adiknya. Lalu Donggu dan Hairang pergi ke bangunan terbengkalai lain. Di sana ada Sanggu yang menyimpan senjata, tapi ternyata isi tasnya hanya batu bata. Kemudian Sanggu pun memperkenalkan dirinya sebagai seorang profesor di Universitas Kim Il Sung. Dan akhirnya dia berhasil membuktikan teorinya. Anak buahnya pun berkumpul di belakangnya yang dipimpin Kapten Choi. Dia akan membunuh Donggu dan Hairang yang sudah dianggap pengkhianat. Mereka pun berkelahi di situ. Setelah itu, Sanggu memberitahu hal yang menjadi misteri Donggu bahwa dari pertama kali prajurit unit 5446 bergabung, keluarga mereka langsung dimasukkan ke dalam penjara. Dan sekarang mereka sudah dibunuh sejak perintah pembubaran unit dikeluarkan. Donggu pun tertunduk lesu. Hairang yang tak terpengaruh menyerang Kapten Choi. Ternyata Choi ini ada hubungan dengan Hairang karena adiknya. Sementara itu Sanggu mengejek Donggu yang dulu sangat percaya diri sebagai agen rahasia Korut. Donggu yang marah ibunya ikut diejek pun mencekik Sanggu. Tapi tiba-tiba seorang sniper menembak dia, Hairang dan Choi. Kini mereka berada di kubu yang sama dan mencoba kabur. Entah bagaimana caranya, Taiwan bisa sampai ke situ. Di belakangnya pasukan Bin menyusul, tapi mereka langsung diserang oleh si sniper. Taiwan juga dimarahi Sanggu karena baru datang, tapi yang dia dapat malah benturan tembok di kepalanya. Haejin yang berhasil kabur membunuh para sniper. Taiwan pun mengancam Sohyok supaya tidak ikut campur, karena dia bisa menganggapnya sebagai perang. Lalu para anggota Bin dibom karena tetap ikut campur. Mereka bertiga pun pergi ke atap. Choi yang sekarat berterima kasih kepada Hairang karena telah melepaskan keluarganya dari tahanan. Tiba-tiba sebuah pesan masuk ke HP Hairang. Ternyata dia lolos audisi sebagai vokalis. Donggu pun bilang kalau mereka harus bertahan dan mencoba hidup yang baru. Tak lama Taiwan datang dengan pasukannya. Kita diperlihatkan Taiwan menghubungi Mohyuk dan minta Hairang ngobrol untuk terakhir kalinya. Tapi Hairang malah menghancurkan HP-nya. Ternyata Hairang tidak menyukai ayahnya karena telah mencapakan ibunya. Akhirnya final battle pun dimulai. 딱 두 가지뿐이라고 했던 말. 물론입니다. Kita diperlihatkan Donggu dan Taiwan saling menyerang dengan tangan kosong. Mereka bertarung dengan seimbang. Lalu Taiwan mulai mendominasi, dia membuat Donggu tersungkur tapi pasukan Bin keburu ke situ. Atasannya Sohyok pun minta mereka jangan bertindak karena takut dianggap ikut campur. Taiwan pun mengarahkan pistolnya ke Donggu. Tiba-tiba Haejin nyamar jadi anggota Bin menembak Taiwan dari belakang. Tapi ternyata Taiwan punya sebuah granat. Dia minta Haejin jangan ragu membunuhnya dan mari mati bersama. Taiwan pun melepas pin granatnya. Lalu Hairang mengorbankan dirinya dan menyeret Taiwan jatuh dari atas gedung. Meledaklah mereka. Donggu sangat terpukul melihatnya. Dia yang sedang lunglai melihat buku tabungan dari Son Im. Bahkan Son Im diam-diam menambahkan tabungan untuk pernikahannya kelak. Dia pun menangis untuk pertama kalinya dan ingin menjadi Donggu lagi. Sementara itu semua teman Donggu masih menunggunya kembali.
Soyok juga meminta Haejin yang masih bersenjata untuk menyerah. Tapi dia malah menembaki mereka. Biarpun dianggap pengkhianat oleh negaranya, dia tidak mau menjadi perusuh Korsel. Akhirnya pasukan Bin pun mengeksekusinya. Donggu yang mencoba melindunginya juga akhirnya ikut tertembak. Lalu mereka terjun dari atas gedung. Mereka pun mati sebagai prajurit Korea Utara. Sebelum film berakhir, Son M digambarkan masih menunggu kepulangan Donggu yang sudah dianggap sebagai anaknya. Lalu di tempat pertama kali mereka bertemu, di balik foto mereka, Donggu menulis pesan agar Son Im yang juga sudah dianggap sebagai ibunya agar selalu menjaga kesehatannya. Son Im pun jadi sedih, termasuk gue juga bro. Bre. Tamat. Gimana bro bre menurut kalian tentang film ini? Menegangkan dan melemaskan bukan? Oke bro bre, mari kita berbagi pesan tentang film ini, tentang pesannya bro bre. Ya pokoknya begitu bro bre, tulis kolom komentar kalian tentang pesan ini bro bre. Dan sampai ketemu di video selanjutnya bro bre.